Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang regulation of the motivation to eat atau pengaturan motivasi makan. Saya di sini dengan teman-teman saya yang beranggotakan dia Ayu Septian 200 207 079, Gian Mulki Akbar 200 207 095, dan ada Hamidah Fauziah 200 207 100. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu ke materinya. Yang pertama ada motivasi. Refleks sederhana seperti respon air liur sebagai respon terhadap makanan di lidah memiliki rangsangan tanpa syarat yang mudah diidentifikasikan dan akibatnya dianggap sebagai respon tanpa syarat. Pertanyaan yang mungkin lebih informatif untuk ditanyakan adalah apakah setiap contoh asupan makanan benar-benar merupakan respon tanpa syarat? Dalam hal ini, jika makanan tersedia, permulaan makan cepat dan kuat di seluruh spesies termasuk manusia. Secara analog, ketika seorang telah terbiasa untuk memperoleh sebagian besar energinya dari lipid sebagai lawan dari karbohidrat, senyawa yang menghalangi konversi asam lemak menjadi energi seluler juga dapat menimbulkan makan akut. Dalam semua kasus ini, kekurangan energi yang dapat digunakan yang dipicu dengan cepat dikenali oleh sel reseptor khusus dan memicu sejumlah refleks pelindung, termasuk peningkatan sekresi glukosa dan asam lemak ke dalam sirkulasi dari organ penyimpanan dan penurunan pengeluaran energi oleh jaringan non-kritis. Dan jika makanan sudah dekat, itu juga memunculkan perilaku makan. Berbeda dengan apa yang terjadi ketika energi yang tersedia secara instan diturunkan dengan farmakologis. Ketika seseorang secara kronis kekurangan makanan, pengurangan bahan bakar terjadi secara bertahap saat tubuh secara perlahan mengkonsumsi setiap simpanan yang tersedia untuk menjaga jaringan vital tetap hidup. Ketika ini terjadi, motivasi untuk makan menjadi kuat dan terus-menerus. Tetapi makan bukanlah respon tanpa syarat yang muncul secara akut. Hal ini dapat dengan mudah ditunjukkan dengan mengharuskan individu yang kekurangan kalori dan kekurangan berat badan untuk mengatasi kesulitan agar mendapatkan makanan. Selanjutnya ada makan. Makan selain menyediakan mikro dan makronutrien, menelan makanan berinteraksi dengan kontrol refleksi dari banyak parameter penting termasuk tingkat sirkulasi bahan bakar plasma dan osmolalitas. Dengan tekanan darah, dengan suhu tubuh, dengan pemeliharaan lemak tubuh, dan lain-lain. Dengan tersedianya makanan yang cukup tanpa kendala, tikus mengadopsi pola makan dalam jumlah besar dalam porsi kecil setiap hari. Dan dengan demikian, mereka mempertahankan jumlah lemak tubuh yang relatif konsisten tanpa harus menghadapi konsekuensi metabolik dari makanan besar. Ini termasuk situasi seperti memiliki makanan yang tersedia hanya pada waktu yang terbatas setiap hari. Harus bekerja keras untuk mendapatkan akses ke makanan, menerima perawatan yang membatasi jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu kali makan, memiliki akses ke aktivitas lain dan keberadaan orang terdekat. Predator, semua jenis pengaruh laboratorium ini juga berdampak pada pengambilan makanan manusia. Seperti dibahas di atas, hidup di lingkungan yang stabil dengan makanan yang cukup dan konsisten seperti yang terjadi di sebagian besar situasi laboratorium, memberikan kemewahan untuk dapat membentuk pola makan yang teratur dan secara optimal mengintegrasikan asupan kalori dengan perilaku lain. Karena persediaan makanan di sebagian besar eksperimen dapat diandalkan, dan makanan itu sendiri sama dari waktu makan ke waktu makan dari hari ke hari, individu setiap belajar membuat respon untuk menyerap dan memproses energi dengan paling efisien. Sinyal kenyang seperti CCK adalah isyarat perantara yang disekresikan sebagai respon terhadap analis fisikokimia makanan yang dikenal oleh sel-sel khusus. Ringkasnya, ketika makanan yang tertelan konsisten untuk setiap kali makan, berbagai sinyal sensorik menjadi indikator akurat dari jumlah kalori yang dapat diantisipasi untuk masuk ke darah
dari usus selama beberapa jam berikutnya. Ini termasuk sensasi yang berkaitan dengan jumlah makanan yang melewati mulut atau tingkat CCK setelah makan dimulai, atau tingkat distensi lambung saat makan berlangsung, atau rangsangan lain yang dapat dipercaya berkorelasi dengan kandungan kalori yang tertelan. Sementara waktu dalam sehari merupakan penentu utama waktu makan di sebagian besar pengaturan laboratorium. Hewan juga dapat belajar membuat perilaku antisipatif makan, dan sebagai respon terhadap rangsangan sewenang-wenang yang secara andal menunjukkan ketersediaan makanan. Dan rangsangan yang sama dapat menimbulkan makan, bahkan pada hewan yang kenyang. Oleh karena itu, indikator ketersediaan makanan yang paling dapat diandalkan memperoleh kemampuan untuk mengontrol onset makan, mungkin dengan meningkatkan motivasi untuk makan. Seorang yang dihadapkan dengan makanan baru akan sangat sedikit ketika makanan pertama kali tersedia, bahkan jika makanan itu tidak tersedia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hamidah. Baik, terima kasih kepada Gian. Yang selanjutnya yaitu ada mengenai makan homeostatis versus dengan makan non-homeostatik. Sampai 10 atau 15 tahun terakhir, otak dianggap memiliki sirkuit yang berbeda dan sebagian besar terpisah secara anatomis yang menyusun kedua jenis pengaruh ini. Dengan integrasi yang terjadi terutama sangat dekat dengan tindakan perilaku makan itu sendiri di area kontrol motorik otak belakang seperti yang digambarkan. Pada gambar, VTA di otak tengah yang merupakan sumber traktus di dopamin, mesolimbik, dan mesokortikal. Sebagai contoh, selain populasi padat di hipotalamus, reseptor untuk molekul pemberi sinyal adipositas leptin dan insulin juga terletak di neuron. Neuron tersebut terletak di area tegmental ventral otak tengah, di area di mana nilai hedonik rangsangan ditentukan dan diteruskan ke daerah lain melalui akson yang melepaskan dopamin. Pemberian insulin atau leptin lokal di area VTA meredam sinyal hedonis positif yang diteruskan ke area otak lainnya. Reseptor insulin juga diekspresikan di area neuroktes di mana faktor pengalaman integrasi dan hipokampus yang diperlukan untuk berbagai bentuk pembelajaran. Secara historis, subarea di dalam hipotalamus dianggap sebagai pengontrol utama perilaku tertentu. Ada tingkat pembicaraan silang yang tinggi antara pengaruh homeostatis dan non-homeostatis terhadap motivasi makan, yaitu pusat individu seperti dianggap sebagai mediator perilaku homeostatis tertentu. VTA ke nukleus accumbens dan ke area konteks cerebral yang memberi sinyal penghargaan dan hedonis. Yang membedakan hanyalah asal informasi spesifik yang mempengaruhi keputusan untuk makan atau tidak, dan di mana informasi itu diintegrasikan untuk membuat keputusan yang paling tepat. Di next. Yang selanjutnya ada pengaruh homeostatik. Dikemukakan oleh Ramsay dan Woods pada 2014, istilah ini seperti homeostatis dan alostastis yang sering digunakan untuk menjelaskan yang tampak pengaturan parameter seperti suhu inti tubuh, glukosa plasma, tekanan darah, lemak tubuh, dan lainnya. Istilah ini menggunakan istilah seperti titik setel, pengontrol pusat, sinyal kesalahan, dan sejenisnya yang paling menyesatkan. Banyak sekali sinyal yang terkait dengan semua aspek metabolisme berkumpul di sirkuit di mediobasal, hipotalamus, dan tempat lain di otak. Termasuk salah satunya adalah sinyal yang levelnya di sirkulasi berbanding lurus dengan jumlah lemak yang disimpan pada jaringan adiposa, yaitu yang disebut sinyal adiposa seperti insulin dan leptin. Insulin
yaitu disekresikan oleh sel B pankreas dan leptin yang disekresi terutama oleh adiposit. Keduanya mampu menembus darah, sawar otak, dan mendapatkan akses sel-sel otak yang mengekspresikan reseptor insulin dan leptin secara masing-masing. Banyak sel seperti itu, yaitu neuron dan sel glia, ditemukan di inti arcuata hipotalamus dan area sekitarnya. Jika berat badan menurun karena diet atau kelaparan, kadar insulin dan leptin yang bersirkulasi menurun dan sinyal adipositas yang berkurang mencapai sel-sel hipotalamus ini. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa sirkuit yang meningkatkan pengambilan makanan dirangsang, sedangkan aktivitas pada mereka meningkatkan pengeluaran energi yang berkurang, dan ada peningkatan kemungkinan makan lebih banyak makanan pada waktu makan sampai kadar insulin dan leptin kembali ke garis dasar. Di next yang selanjutnya yaitu ada sebagian orang yang cenderung untuk mendapatkan kembali berat badan setelah diet. Namun jika seorang makan berlebihan dan menambah berat badan, peningkatan sinyal insulin dan leptin mendukung makan lebih sedikit dan kehilangan lemak tubuh. Pemberian insulin atau leptin ke sekitar ARC menyebabkan berkurangnya asupan makanan dan hilangnya berat badan atau lemak. Suatu respon yang diperantai serta ditiru oleh administrasi lokal MSH atau senyawa terkait orang atau hewan yang genetik. Mungkin yang paling penting, kritis tingkat obesitas yang terus meningkat di seluruh dunia memungkiri pentingnya mengontrol homeostatik bawaan. Lebih lanjut sebagaimana dirinci oleh Woods dan Lanhan pada tahun 2012, kemampuan insulin, leptin, CCK, dan disebut sinyal homeostatik lain untuk dipengaruhi oleh asupan makanan bervariasi tergantung pada lingkungan, pengalaman, dan faktor lainnya. Akhirnya, kenyataan ization sirkuit yang menyampaikan pembelajaran, stres, hedonis, aktivitas kognitif, dan lain-lain berinteraksi begitu luas dengan sirkuit homeostatis menunjukkan bahwa ada pertimbangan adaptasi, erable, dan fleksibilitas dalam kontrol atas motivasi untuk makan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dia. Kepada Dia, saya persilahkan. Terima kasih, Gian. Materi selanjutnya yaitu integrasi pengaruh homeostatis dan non-homeostatis terhadap asupan makanan. Fokus utamanya yaitu neuron yang mensintesis dopamin di otak tengah dan memproyeksikannya secara anterior ke beberapa daerah otak, termasuk nucleus accumbens. Stimulasi serotopaminergic ini sangat bermanfaat karena hewan akan mempelajari respon yang mengaktifkannya. Demikian juga, sirkuit saraf diaktifkan oleh makanan yang enak, oleh banyak penyalahgunaan obat-obatan, oleh jenis kelamin, dan aktivitas lainnya yang bermanfaat dan berkumpul di otak tengah untuk mengaktifkan dopaminergic yang sama. Sementara itu, ada beberapa sirkuit dopaminergic yang berasal dari otak tengah, diantaranya yaitu yang berkaitan dengan kontrol motorik. Banyak penelitian telah mengidentifikasikan sifat spesifik dari sirkuit yang diaktifkan oleh nucleus accumbens dan daerah sensitif dopamin lainnya. Sirkuit yang pada gilirannya diproyeksikan ke korteks, ke hipotalamus, dan ke tempat lainnya. Karena bermanfaat dan akibatnya, sifat ini meningkatkan motivasi dari sirkuit yang berhubungan untuk beragam perilaku selain makanan. Lalu yang selanjutnya, integrasi homeostatik dan non-homeostatik pengaruh terhadap asupan makanan. LH secara historis dianggap sebagai klasik lapar atau pusat makan karena farmakologis atau stimulasi saraf langsung di sana menimbulkan makan. Bahkan pada individu yang kenyang pun, karena LH mengakibatkan hipofagia dan penurunan berat badan, menurut Nikolaidis tahun 1981 dan menurut Teitelbaum dan Epstein tahun 1962. LH bukan hanya dianggap sebagai pusat lapar, juga dianggap sebagai salah satu hubungan di sirkuit saraf kompleks yang mengintegrasikan homeostatik dengan beragam non-homeostatik.
Ulasan terbaru ini menyimpulkan bahwa neuron orexinergic LH berfungsi sebagai integrator informasi dari lingkungan internal dan eksternal dengan tingkat kewaspadaan dan menginformasikan keputusan tentang beberapa perilaku termotivasi, menurut Sakurai tahun 2014. Selanjutnya itu kesimpulan, memeriksa asupan makanan sebagai perilaku yang termotivasi adalah kompleks, mengingat bahwa makan adalah eating yang diatur oleh faktor-faktor yang beragam, termasuk homeostatis, sirkuit otak dipengaruhi oleh sinyal adipositas dan kenyang, serta oleh sirkuit non-homeostatik yang menyampaikan peraturan motivasi makan. Informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengalaman, hedonis, stres, dan banyak faktor lainnya juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih dia. Oke, saya tutup ke pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.